Masuk ke dalam, ketika gue masuk ke dalam, di pertengahan itu motor kondisinya nyala, giginya masuk, tapi nggak naik. Bukan yang kabur gas, bukan yang nggak kuat. Jadi, gue nggak bisa bilang bahwa itu tuh kayak bener-bener aneh, gasnya nyala kok. Bahkan kalau misalkan, kan kalau gas nggak nyala atau nggak ngegasnya ini nggak jalan gitu kan, udah pasti otomatis bannya pun nggak muter. Nah ini kalau diangkat, itu bannya harusnya muter, dan emang muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pelet nih. Dan ini tuh seputaran tentang keluarga gue juga. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Gue lagi senyum-senyum mulu kan. Nge-es dulu guys, karena biar seger. Ngopi mulu ntar hati atau paru-paru hitam kan berabe urusannya. Cerita kali ini, jadi ini tuh kita ngecil aja lah ya, kita santai, relax, jangan yang serem-serem. Jangan, iya gue akan ceritain, tapi cerita ini tuh ketika nanti 100.000 itu akan ada sesuatu hal yang wah. Jadi kalian buruan support gue supaya cepat 100.000. Dan ini akan gue spill tipis-tipis. Gue akan nyeritain tentang diri gue sendiri, Q&A, atau ini tuh yang sering ditanyain tapi jarang gue banget jawab. Walaupun sebetulnya di Instagram itu gue sering jawab. Jadi sebelum masuk ke ceritanya nih, ini akan ngalur dari sebelumnya dulu lah ya, walaupun gak ada sangkut pautnya gitu kan. Gua dulu, nama gua nih, gua akan kasih tahu, nama gua itu bukan Samsul. Nama gua itu Wandi. Nama gua Wandi dulu. Sampai kelas berapa ya? Ya pokoknya SD lah. Gara-gara orang tua dulu kan kalau sakit-sakitan anaknya pasti diganti kan, dari Wandi gantilah ke Samsul. Dan nama belakang gua itu adalah Samsul Slamet. Dan ini baru pertama kali lu pasti dengar kan. Dan Slamet itu diambil dari nama salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, bener banget. Dan nanti historinya gue bakal kasih tahu kalau gue di 100.000. Nah ketika gue sekolah nih, gue bakalan kasih tunjukin betapa bandelnya gue dulu. Gue akan kasih lihat rapot gue dulu kayak gimana. Dan ini absen-absennya lu bisa lihat sendiri. Gue cantumin rapot gue dulu. Itu aslinya cuy, itu aslinya tuh 3 bulan kalau nggak salah, aslinya 3 bulan. Tapi gue dikurangin dan alhamdulillahnya gue nggak pernah ngalamin namanya nggak naik kelas. Tapi bandelnya gue dulu tuh bukan kayak tawuran atau pacaran, nggak. Tapi gue bandelnya gue tuh emang ngebolang cuy dari dulu. Jadi tiap bolos itu pasti masuk ke hutan, entah mancing, entah nyolong ape gitu kan, apa ke yang ada di hutan gue ambilin tuh gitu kan. Bahkan kebun orang juga gue sek-sek terus, tapi bukan buat dijual, buat dimakan gitu kan. Sampai gue pernah kayak berangkat sekolah pagi, pulang itu besoknya, dan besoknya tuh kayak nggak sekolah. Aduh, dulu waktu masih ada almarhum nenek tuh udah paling stres banget ngejagain gue gitu kan. Nah, gara-gara gue sering ke sono kemari, ya alhamdulillah gue lumayan cukup dikenal. Karena terkenal dengan bandelnya yang tukang ngablu cuy dari dulu tuh. Emak gue, keluarga gue pun sampai geleng-geleng kepala. Singkatnya, gue kerja kan nih, gue kerja.
awal-awalan kerja ya masih serabutan lah gitu kan, terus sampai akhirnya gue bisa masuk perhotelan. Dan kalian kan pasti sering banget ngedenger gua itu ceritain tentang pelet. Jujur ketika dulu sebelum gua naik gunung itu tuh gua tuh sering banget nganterin orang ke dukun cuy. Serius, gua sering banget. Dan circlean gua tuh ya selain teman-teman di perhotelan gitu. Maksudnya kenalnya tuh dengan cewek-cewek nggak bener, bukan nggak bener ya, dalam artian cewek-cewek yang bisa dikatakan ya wanita-wanita penghibur. Dan gue kenapa bisa kenal? Iya, nanti gue akan ceritain ketika gue di 100.000. Pokoknya gue akan ceritain semua kejelekan gue, tapi bukan sesuatu hal yang akan gue banggakan untuk menceritakan ini. Ya ini anggaplah ya kita sambil ngobrol-ngobrol santai karena cerita mulu kan capek cuk. Sampai akhirnya gue kenal gitu kan, nganterin. Akhirnya gue dapet lah nih, kita akan mulai ke ceritanya langsung gitu kan. Dan gue bakal ngasih tahu antara lu percaya atau enggak, kayak bang emang lu bener di perhotelan nih, gue kasih tahu atau gue waktu zaman di perhotelan. Gue dulu kerja di perhotelan tuh waiter bangket, yang dimana kalau misalkan pas di bagian bangketnya lagi sepi, gue bisa dipindah ke room bagian kamar gitu kan, bisa bellboy atau bisa waiter restoran dan sebagainya. Ya nantilah pokoknya untuk lengkapnya kalau gue dari 100.000 gue ceritain tentang serunya hidup gue itu kayak gimana. Tapi bukan sesuatu hal yang akan gue banggakan sih, karena banyak buruknya. Tapi ini cuma mau nge-share aja ke kalian gitu kan. Nah karena gue sering nganter dapet lah. Iya, cerita yang epic-epicnya tuh sebenarnya udah keluar semua ceritanya di channel Pak Sojo, di channel lain dan sebagainya gitu kan. Nah ini tuh cerita yang memang belum pernah gue ceritain. Jadi gue itu dapat kenalan ya satu temen gue lah, perempuan cewek cantik, emang dia juga kerjaan juga wanita penghibur. Tapi dia ini bukan salah satu orang yang dimana dia ini gue anterin ke dukun, tapi dia ini seolah udah masang pelet atau susuk entahlah gitu. Tapi dia ini pengen ninggalin atau ngelepasin susuk tersebut dan minta tolonglah ke gua. Minta tolong ke gua, dan ketika minta tolong kan saya ini dulu bahkan sampai detik ini saya tidak terlalu mata perempuan gitu kan, enggak mata keranjang, tapi saya tuh butuhnya money, duit gitu kan, duit pokoknya. Oke lo gua anter, tapi gue bilang lu sanggup bayar gue berapa gitu kan. Udah tenang, masalah bayaran mah oke lah kan. Awalnya udah gue saranin lu dulu masang ke siapa. Nah ini bocah tiba-tiba lupa gitu kan. Maksudnya lupa untuk alamatnya itu di mana, karena dia udah pasang tuh udah lama banget, udah sekitaran 3 atau hampir 5 tahunan lah, 3 sampai 5 tahunan gitu kan. Dan sempat dia juga nyari tapi nggak ketemu, dan dia juga sempat ke beberapa orang tapi kok masih aja ada gitu. Kenapa masih ada? Karena dia ini udah di fase yang dimana gangguannya itu bener-bener udah parah lah. Karena ada beberapa pantangan yang memang dia langgar, tapi untungnya memang nggak terlalu berlebihan. Tapi nggak tahu juga gitu kan, sampai akhirnya ya udahlah minta tolong ke gua gitu kan. Awalnya gua nyari-nyari nih sama nih bocah gitu kan, ke satu daerah lah ya, gua nggak bisa sebutin daerahnya. Gue nyari ke satu daerah, dan apesnya ketika di pencarian itu pure berdua. Gua motoran doang cuy, motoran, karena pada saat itu tuh ya simpelnya motoran. Kalau mobil itu lama, dan jalur yang kita tempuh gue udah ada sedikit gambaran bahwa jalur itu tuh wah kalau pakai mobil sih PR banget gitu kan. Gue pakai motor lah. Motor ini pure sehat sesehat-sehatnya. Maksudnya motor yang bukan ada kendalanya. Disamperin lah kan, disamperin ternyata nggak ada yang namanya si A gitu atau dukun A gitu di daerah tersebut. Entah karena memang nggak ada yang ngasih tahu atau gimana gitu kan, otomatis kita balik lagi dong. Beberapa kali ke daerah itu selalu aja nggak bisa. Gue tuh kayak kesel kan, lu ngapain lagi, cobalah ke kiai dan sebagainya. Dia udah bilang udah nyoba tapi nggak bisa, dan kalau memang gue ada rekomendasi ya udah gitu kan. Gue bilang ya gue nggak tahu sih, tapi ya udahlah kita coba dulu nanti gitu kan, usaha ke sono kemarin nggak ada. Sampailah ketemu kejadian dimana gue nganterin dia ke satu daerah. Mulai dari berangkat itu pure apes cuy, bener-bener pure apes sama sekali. Jadi ketika gue nganterin itu gue jatuh ini tuh sebenarnya nggak terlalu parah ya, tapi kayak cuman truk
ya lecet doang wajar lah gitu kan, dan dia juga ikutan lecet kan. Nah tapi entah kenapa dia tuh terus maksa, udah yuk jalan-jalan gitu kan. Gue ini jatuh ya karena jalanan licin pada saat itu, jadi abis hujan gue jatuh gitu kan. Nah dia nih maksa terus, gue bilang udahlah dilanjut besok aja gitu. Enggak, gue pengen lanjut, kayaknya feeling gue di sini. Ya udah kan, jalan lagi. Gue nabrak kucing, udah apes kan. Wah feeling gue udah jelek nih, gue nguburin kucing dulu, feeling gue udah jelek. Sambil ngobrol gitu kan, gue bilang kayaknya kita cancel aja gue bilang gitu kan. Enggak, pokoknya gue harus buru-buru, karena nih orang nggak mau nyeritain tentang kendalanya dia, tentang lu tuh kenapa, pure nggak nyeritain sama sekali. Dan gue pun nggak dapat gangguan apapun ketika nganter-nganter dia, masih dalam kondisi normal. Ya mau nggak mau kan gue menurut, karena dibayar. Berangkat, ketemulah sama satu kecamatan gitu kan, di 2013 atau 14 gitu, daerah-daerah perkampungan kok. Ya sekarang pun masih banyak lah ya, tapi ini jalannya pure masih kampung, yang dimana untuk masuk ke satu desa itu ngelewatin hutan. Daerahnya masih daerah Banten. Ya lu bisa cari sendiri, Banten kan luas kan, ada Sukabumi dan sebagainya, Tangerang dan sebagainya. Masuk ke dalam, ketika gue masuk ke dalam, di pertengahan itu motor kondisinya nyala, giginya masuk tapi nggak naik. Bukan yang kabur gas, bukan yang nggak kuat. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa itu tuh kayak bener-bener aneh, gasnya nyala kok. Bahkan kalau misalkan kan kalau gas nggak nyala atau nggak ngegas ini nggak jalan gitu kan, udah pasti otomatis bannya pun nggak muter. Nah ini kalau diangkat itu bannya harusnya muter, dan emang muter, tapi nggak tahu kayak seolah ada yang nahan gitu kan. Wah kenapa ini? Karena kondisinya ketika berhenti itu pas ditanjakan cuy, dan jalannya bukan jalan aspal, bukan jalan tanah juga, tapi jalan bebatuan gitu, jalan batuan yang disusun rapi gitu kan, kalian pasti udah tahu lah. Itu diem kan, dan kondisinya itu udah mau masuki maghrib. Waduh kata gua, di tengah hutan nih, mana pintu ke sono jauh, ke atas juga kagak mungkin. Gua nanya kan, ini gimana nih urusannya, motor mogok. Yakin lu mogok, itu masih jalan kok, dia bilang. Ya lu dorong dah, kita dorong yuk, kita dorong dah. Kalau lu kagak percaya, gua udah mulai kesel kan. Didorong itu nggak kuat sama sekali coy. Gua pun kayak anjir, udah mah jalan licin gara-gara basah gitu kan, gara-gara air. Terus tiba-tiba suruh ngedorong, dan itu juga nggak kedorong ke atas. Gue jengkel kan, gue gubrakin tuh motor, geblek. Apa nih motor gitu kan, gue udah kesel, gue duduk aja. Udah jangan marah-marah. Ya udah, yuk kita turun. Lagian kan turun itu ke bawah turunan gitu kan. Nah gitu dong, gue bilang, kan dulu dah, gue ngaso dulu, lu kagak kelihatan nih, biar kata hujan juga keringetan. Iya maaf, dia bilang. Udah tuh kan, ya kesel mah ada gitu, karena udah tambeng banget nih bocah. Udah istirahat sekitar 15 menit, gue udah nyembat juga gitu kan. Gue jalanlah turun. Ketika gue jalan turun, ternyata itu motor lagi-lagi kagak bisa turun cuy. Lu bayangin, ini motor nih udah gue puterin kan. Harusnya kalau turunan mau digas atau enggak ya lu gelindingin bisa gitu. Ini sama sekali kagak, bener-bener kagak bisa maju. Bahkan gue dorong berdua itu nggak maju sama sekali. Di situ bulu kuduk gue udah merinding, nyer gitu kan. Gue bilang, ini udah kagak beres nih, gue bilang. Lu kalau ngeliat penampakan jangan kabur ya, gue bilang. Lu kalau kabur, lu ngerepetin gua. Lu kalau takut dah. Lu pegangan gua kayak, lu peluk gua kayak. Jangan kabur kemana-mana. Bukan karena gue mau cari kesempatan, karena repot lagi aja dia kabur. Gue nyari ini manusia. Ya syukur-syukur kalau memang cuma sebatas kabur kemana, dia selamat lah. Kalau kaburnya tiba-tiba masuk jurang terus tiwas, kan kelar juga hidup gua gitu, kena kasus. Iya. Nah di situ tuh dia udah deket gua kan. Lu ngeliat apaan sih? Gua kagak ngerti. Tapi ini gua berasa kayak ada yang jahilin. Gua tuh coba ngeliat kiri kanan, nggak ada apa-apa cuy. Bener-bener pure kan. Gua diem aja, gua mikir aja kan. Ini kenapa ini motor kagak mau jalan? Itu kondisinya nggak gua gubrakin seperti sebelumnya, tapi gua standarin satu. Kan gua mikir ya, gua lagi mikir itu motor seolah kayak ada yang ngedorong. Gua nggak tahu emang kondisi standarnya emang nggak bener atau gimana. Tapi sempet jalan sendiri sekitaran 1 meter. Jadi kayak deng-dek jatuh gitu kan. Nah loh, gue berdua panik kan. Dul, itu ngapain dah? Kok tiba-tiba motor bisa jalan sendiri? Perasaan tadi kita dorong-dorong kagak yang namanya bisa jalan sedikit-dikit aja gitu kan. Lah ini tiba-tiba jalan sendiri. Gue juga udah merengket kan, gue bilang.
"Tar dulu apa? Lu jangan nakut-nakutin gue nih." Gue sambil nengok kiri kanan gitu kan. Gue juga takut ya Black, gue bilang. Udah tar dulu gue bilang. Sabar, kalem gitu kan. Akhirnya gue kalem. Gue yaudah yuk kita cabut nih, udah mau maghrib nih. Nggak bener kata gue. Udah mau gelap juga, repot. Kita nggak bawa senter. Iya, di motor sih masih hidup. Tapi ya kalau begini juga bingung kan gitu. Akhirnya gue mau turun kan. Ini motor tiba-tiba bisa. Tapi dalam kondisi seperti gigi masuk. Karena yang gue bawa ini motor gigi. Kondisinya kayak gigi masuk. Udah gue netralin, itu masih ngendek. Tek gitu. Jadi nggak bisa cepat buat jalan gitu kan. Aduh ini kenapa lagi kan. Jalan terus akhirnya gue bisa sampai tuh. Dan itu udah lewat maghrib. Udah sampai agak di turunan bawah, udah lewat maghrib. Jalannya mulai rata kan. Gue dorong lagi, masih ngendek aja. Nah ketika ngendek ini cewek langsung teriak ke gue. Itu apaan di depan yang terbang? Gue kaget kan. Terbang. Wah gue agak mau ngeliat ke depan dong. Tapi gue beraniin tuh pada saat itu. Apaan nih ke depan? Dek. Waduh mampus. Di depan gue itu ada keranda cuy. Keranda itu iya tempat jenazah yang biasa dibawa gitu. Itu ada keranda. Itu ngelewat tanpa ada manusia, pure terbang begini aja. Dan itu cuma numpang lewat dong. Itu dengkul gue langsung letoy. Bahkan gue sampai lemes kata gue. Dia pun nih cewek itu langsung lemes kan. Ini gimana, gue pengen pulang. Lu sih kagak nurut kan. Gue bilang kayak apa. Tadi tuh udah gak usah dilanjut. Gue bilang kayak begitu kan. Nah di belakang itu ada suara orang kayak batuk. Gitu kan. Makin merinding nih tengkuk gue. Mana ini motor ngadat kagak bisa didorong. Kagak. Maksudnya iya didorongnya tuh pelan-pelan banget gitu kan. Gasnya juga gak mau jalan. Gue nengok ke belakang, ada yang batuk. Tapi kagak ada suara, kagak ada manusianya gitu kan. Atau kagak ada wujudnya. Mampus makin panik aja tuh. Disusul hujan gerimis. Entah dari air kabut pada saat itu. Karena kabut mulai tipis tuh mulai turun gitu kan. Duh gimana nih. Gue takut, ayo cabut gigi lu peang. Lu kagak tahu nih kita lagi ngedorong motor. Bisa aja kita cabut nih motor gimana. Si cewek itu sampai ngorbanin, udah tinggal aja. Masalah motor nanti gue ganti, gue beli cash. Karena memang nih cewek duitnya banyak banget cuy. Sumpah duitnya banyak banget. Hasil ya begitulah ya. Udah pokoknya tinggalin aja. Sama kunci-kuncinya bila perlu. Udah jadi hak milik orang. STNK-nya masukin bila perlu tuh di Bekasi. Yang penting gue pengen cabut dari sini. Itu gue beneran cabut cuy. Gue bener-bener ninggalin tuh motor. Penasaran dong. Gue ngeliat ke belakang lagi. Di belakang itu keranda ngelewat lagi. Udah kayak setrikaan. Dalam hati gue, ya Allah ini kampung seserem ini. Emang ini ada apaan sih? Gue bilang gitu kan. Dan itu gue langsung buru-buru cabut ninggalin lokasi tersebut. Tapi alhamdulillahnya gue nggak nemuin penampakan apapun lagi. Walaupun sampai desa gue kayak gimana ya. Karena pada saat itu pencahayaan satu dari korek, kedua dari handphone. Zaman dulu handphone itu masih ada yang pakai senter di palanya tuh. Kalau Nokia atau merek apa gitu kalau nggak salah ada yang di palanya. Dan gue masih megang itu. Jadi dulu gue megang 2 HP. HP Android Samsung yang memang ya begitu doang kan. Yang bukan yang mahal banget. Terus sama HP Nokia yang nit-nit gitu kan. Karena penting dulu tuh. Gue senterin. Sampailah gue di pinggir jalan. Terus ini gimana nih? Yaudah pokoknya jalan sampai nemu kendaraan. Nanti kita charter mobil atau apa kayak peduli amat. Pokoknya jalan. Jalan lah. Dan alhamdulillah gue ketolong. Dan kita sempat papasan di warung dengan orang. Gue bilang, bang di daerah sini ini ada motor. Kalau lu mau ambil aja sekarang. Dan yang paling aneh adalah ini orang, gue nggak tahu ya mereka akan ngambil atau enggak. Tapi ini orang cuma bilang, lu udah habis dari situ dan lu ninggalin itu motor dan lu dapat penampakan. Gue ceritain kan, gue ceritain bla bla bla. Orang itu cuma geleng-geleng kepala. Dan bahkan jangankan motor, emas aja lu taruh di situ, gue belum tentu berani ngelewat. Dan asal lu tahu, daerah yang lu laluin atau daerah atau yang mau lu tuju itu tuh nggak ada kampung. Bisa dibilang itu memang pure jalan gede, tapi itu untuk akses siang hari dan itu pun sekitaran jam 2. Lewat dari jam 2, daerah itu benar-benar nggak ada yang lewat. Satu pun. Mau petani, mau orang cari kayu bakar, itu nggak ada sama sekali. Dan sempet orang-orang di warung tuh ngerasa kaget bahwa kok bisa. Padahal itu jalan katanya udah bala.
Tapi yang gue lewatin itu jalan masih normal cuy, nggak bala. Dan gue pun nggak mau memvalidasi atau pengen penasaran bahwa jalan itu bala atau enggak ya. Jadi gue percaya aja gitu, dan gue nggak mau nginjek ke daerah itu lagi. Ya itu ngobrol panjang lebar, tapi gue udah ngasih tahu ada yang mau motor itu ambil aja. Dan di situ ada STNK dan sebagainya, siapapun silahkan ambil. Walaupun gue nggak tahu siapa yang ambil gitu kan. Dan gue cabut tuh kan, ninggalin, dan motor yang orang, jadi motor ini tuh motor temannya si cewek ini kan. Dan itu pure langsung diganti sama itu orang. Dia udah stres karena gue pada saat itu cuma nganterin doang kan, karena dia dapat referensi dari orang. Nah sampai akhirnya dia nanya lah, daerah lu ada nggak? Gue bilang ya gue nggak tahu, kalau perihal ada ya ada, tapi bisa bantu atau enggak gue nggak tahu. Dan gue pun butuh waktu gitu kan. Ya udah gini aja deh, lu cari, lu pastiin dulu dia bisa atau enggak. Ya anggaplah dia bisa tapi belum tentu hasilnya bisa gitu kan, hasilnya bisa lepas. Yang penting ada dulu, tapi lu jangan nipu gua. Iya gue bilang, ya udah dari tadi kayak atau dari kemarin kayak begitu. Nah si alasan si cewek ini nyari ke daerah situ adalah karena memang dia masangnya di daerah situ gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan, ya udah ada kesepakatan kayak begitu. Gua ngibulin temen gua lah, kan dapat bayaran nih, duit gua kencang pada saat itu. Nelfon lah, bisa nggak gue minta tolong nih sama teman-teman gue di kampung gitu kan. Apaan? Cobalah gue ceritain tuh kan. Temen gue nyariin ke beberapa orang. Tak dapat nih, gue dapat sekitaran 4 orang pada saat itu. Nih alamatnya di sini. Ya udah, kapan lu bisa balik? Nanti gue antar. Nanti anterin gue gitu kan. Tapi temen gue ini bilang, gue nggak mau. Gue akan nganterin lu ke 3 tempat, tapi yang 1 tempatnya gue nggak mau. Loh kenapa? Udah pokoknya gue nggak mau ke 1 tempat itu. Nah di situ kan gue udah ada feeling dong bahwa kayaknya tempat ini agak sedikit mencurigakan nih. Tapi gue yakin bahwa tempat ini kalau temen gue yang nyari itu pasti ada. Ya udah nggak apa-apa, tapi gue mau 1 tempat itu dulu, gue bilang gitu kan. Ya udah lu cari orangnya dah yang mau nganterin, harusnya anak-anak ada yang tahu gitu kan. Ya udah siapa yang bisa lu kibulin, gue bilang kayak gitu kan. Yang penting ntar gue bayar. Ada, ya udah gampang nanti gue cariin, kata temen gue tuh. Singkatnya gue ngabarin lah ke yang cewek gitu kan. Gue mau ngecek dulu nih, kata temen gue ada gitu kan. Tapi gue pastiin dulu, tapi kalau misalkan memang pure ada, lu nanti nyusul aja ke kampung gue. Ya siap, dia bilang gitu kan. Gue pulang lah ke rumah, gue pastiin kan. Dan gue ketemu sama 1 temen gue. Ya kita sebut aja namanya ini, apa ya, Ricky lah, namanya si Ricky. Ki, lu benar mau nganterin gua? Iya, ada duitnya kan? Oh aman, tenang, gua kasih nih duit. Intinya gua kibulin dah, gua bayaran gede, udah tenang, ada nih jatah segini. Tapi bukan yang nyepelin ya, makan, rokok dan sebagainya gua tanggung. Ya cuman nggak nyampe 50-50 gitu kan, ya dia kebagian 20%-nya lah gitu kan buat nganterin doang. Udah siap-siap, dia bilang. Tapi ini lokasinya gua nggak ngasih tahu ke dia, temen gua pun nggak ngasih tahu ke dia, karena kalau dikasih tahu sudah dipastikan dia pun akan nolak. Berangkatlah gua tes siang-siang pada saat itu. Tapi karena kondisinya ketika gue berangkat ini musim hujan, jadi mau nggak mau tuh kita ngeres. Bisa sih nerabas, cuman kan di kampung loh, nerabas hujan udah kayak orang PA. Jalannya juga parah, licin gitu kan, bahkan setengah perjalanan itu ditempuh sama gue itu jalan kaki karena tanah merah. Nggak mungkin kalau pakai motor gue harus nerabas yang di sana. Jadi gue nyimpen motor, terus baru gue lanjutin jalan, dan itu udah mulai memasuki sore. Harusnya alamat yang di-share sama temen gue ini mungkin untuk sampai sana tuh kurang lebih sekitaran berapa ya? Ya 30 menit, setengah jam lebih lah gitu, 30 sampai 40 menitan gitu kan. Jalan nih, jalan lah. Dan temen gua Ricky ini, dia tuh sempet nanya, kita mau kemana sih? Mau ke siapa sih? Kok jauh banget? Dia sih tahu daerah situ, cuman nggak yang sampai ngubek-ngubek ke daerah sananya kan. Udah gue bilang lu ngikut baik gitu kan. Setelah parkirin motor kan, udah itu tuh gua tuh langsung cabut lah. Karena kondisinya memang hujan pada saat itu ya tidak memungkinkan kan gue jalan. So tahu banget emang gua tahu daerah situ, kampungnya pun sebetulnya tahu. Cuman karena memang jalannya ini ngeselin, pokoknya ngeselin banget dah. Pokoknya iya bisa jatuh, kepleset dan sebagainya. Kan gue nggak mau kotor nih baru berangkat kan. Ngide lah gue berdua ini motong jalur. Nah di sini nih kita motong jalur.
Harusnya kemungkinan itu kalau nggak salah gua sampai harusnya jam 4-an ke rumah lokasi atau ke desa tersebut gitu kan. Tapi gara-gara motong jam 4 lewat kita kagak nyampe-nyampe gara-gara gua nyasar. Ricky itu masih anteng. Dia tuh kayak jalan terus nggak ngeluh karena emang kita udah biasa jalan kan. Feeling gue udah jelek nih, apa gue balik lagi ya? Kalau gue balik lagi nih orang pasti bakalan murka gitu kan. Kok bisa nyasar gitu, katanya tahu gitu kan. Ah, gue jalan terus aja kan, jalan terus sampai jam 5. Nanya lah nih bocah udah mulai kesel kan, kok kagak nyampe-nyampe ya? Kagak tahu nih, gue bilang. Ya udahlah jalan aja kan. Dan itu emang daglok banget sih. Gue tuh mikir kayak nggak mungkin nyasar ke tempat yang aneh lah pada saat itu. Gue jalan sampai 5:30, kok agak nyampe. Gue langsung bilang lah, Ki, kayaknya kita nyasar deh, gue bilang gitu kan. Nah kan si PA udah mulai nih, PA-nya keluar gitu kan. Lu kalau tahu nyasar ngapakah belok dari tadi atau balik lagi? Ini kita jalan udah sejam lebih loh, hampir mau 2 jam, dia bilang gitu kan. Ya gua kan alasan lah gitu kan. Nah terus ini gimana anjir, udah 5:30. Udahlah besok aja dilanjut kalau misalkan udah nggak hujan gitu kan. Ya agak bisa gue bilang. Terus gimana nih? Ya udah balik lagi. Ya udahlah gue tambahin gocap, gue bilang gitu kan. Ah, gocap cepet lah tambahin. Iya gue tambahin cepet. Padahal kan ya udahlah, kan bisa itu buat ngibul-ngibulin di bocah biar nggak gerendangan. Akhirnya gue balik lagi tuh kan, balik lagi kenalah maghrib. Kena maghrib masih di trek tersebut. Nah di sini kabut udah mulai turun. Ketika kabut mulai turun, siluet gua kira itu petani cuy, atau orang yang baru balik dari kebun kan. Soalnya itu pakai topi caping, bawa cangkul, udah kayak kaki cangkul gitu kan. Cuman ya biasalah di kampung, ah jalan. Wih alhamdulillah nih ada barengannya. Jalanlah terus. Gua tuh pada saat itu paling depan, si Ricky ini belakang. Gua jalan, tapi kok makin ngedeketin tuh orang, kok kayak baunya nggak sedep nih. Kok tiba-tiba muncul bau-bau nggak enak. Ini manusia enggak, siluetnya itu masih belum gue bisa pastiin atau perwujudan perawakannya itu kayak gimana gitu kan. Cuman kayak siluet aja gitu dari kejauhan tuh. Duh, si Ricky itu tiba-tiba diem. Kok kayak kagak ada yang ngikutin gua nih, bocah kemana? Lah si PA, lu kenapa? Dia cuma nunjuk doang. Gue bingung dong, karena ketika gue ke depan itu ya nggak ada yang aneh, cuman siluet aki-aki itu doang gitu kan. Pas di depan, pas dia nunjuk terus gue ngeliat ke depan, itu aki-aki tiba-tiba jaraknya mungkin sekitaran 2-3 meter. Melotot ke gue berdua, gue kaget dong, udah mau gelap tiba-tiba melotot. Gue langsung kepleset, kedemu jatuh, dan gue langsung ngesot lah ke si Ricky. Ricky panik, lari dia kocar-kacir. Gua ikutin dong, karena di sisi lain gua harus ada teman. Kedua gua takut nih orang nyasarnya tuh ke tempat yang aneh gitu kan. Hilang nih bocah, ribet lagi aja. Gua ikutin, gua kejar. Gua teriak-teriakin, Ki, sabar, tungguin gua ke PA. Gua bilang gitu, kagak mau gua ngeliat setan gitu kan. Dia terus-terusan lari sampai akhirnya ketemulah sebuah sungayan. Sungayan ini sebenarnya kecil, cuman karena berhubung habis hujan jadi agak sedikit gede kan. Dan gua sama Ricky ini udah kepleset, udah jatuh. Gua langsung garuk-garuk kepala, ini kita di mana Ki ya? Lu sih makin lari-lari, lu yang pertama nyasar, dia bilang gitu kan, nyalain gua. Di mana nih? Ah, kagak tahu dah. Udahlah susur sungai aja. Gila lu, ini udah malam. Susur sungai. Baterai juga kagak ada, cuman dari HP doang kan. Ya udahlah, pokoknya kita harus keluar, dia bilang, dari tempat ini. Serem banget ini, apa daerah, dia bilang kan. Akhirnya ya udah tuh diskusi sekitaran 10 menit bersih-bersih di sungai itu gue mau cabut. Nah ketika gue mau cabut itu aki-aki masih ngikutin aja, kan serem banget ya. Maksud gue kalau emang lu manusia ngebacot gitu kan. Ini bawa cangkul lagi, gue bener-bener udah kayak kaki cangkul itu diikutin terus kan. Mau mampus kali ini, gue lari lagi dong nyebrangin itu sungai. Bahkan sampai ada kejadian gue mau jatuh tuh berdua. Ya kalau misalkan gua nggak bisa jaga keseimbangan, mungkin itu bisa dikatakan ya teruslah jalan gitu kan. Gua lari lagi lah sekencang-kencangnya lagi. Gua terus-terusan lari sekencang-kencangnya. Gua istirahat tuh berdua sama si Ki. Istirahat Ki, gua ngap banget. Iya sama gua juga ngap banget. Nih kita di mana ya? Gua juga ora tahu dah kita di mana. Lagian kenapa kita ngindarin sih?
Udah apa kita gelutin aja berdua. Gigi lu yang gelutin. Kalau manusia gua gelutin dah. Tapi kalau ini demit, ya Allah gimana kita mau gelutinnya? Ya baca-baca ayat kursi kek. Iya, lu kayak berasa orang sakti dibacain ayat kursi. Setan aja udah banyak yang pintar, udah bisa ngaji. Ya syukur-syukur kalau mempan. Ya orang-orang kayak kita mah jangankan ayat kursi, baca Al-Quran satu juz juga nggak bakalan pergi tuh demit gitu kan. Ya orang kalau ilmu udah tinggi bismillah aja setan pada minggir lah. Kalau kita ya Allah kagak dah. Ini kita gimana nih tapi tuh kan lu malah nanya gimana kata gua tuh. Ya udah kita nungguin lah 10 menit mah. Nih HP gua udah low nih kata gua. Kalau ini mati kelar hidup kita nih, kagak bisa kemana-mana. Tidur kita di sini nyari saung dah, gua bilang gitu kan. Singkatnya nih cuy, gua sampai malam itu nggak kemana-mana dan HP gua tiba-tiba mati. Tapi untungnya gue nemu saung. Gue tidurlah di saung itu kan. Udah gembel tuh ngegembel. Memang bayaran gue itu banyak. Tapi nggak gini juga konsepnya. Dan gue pada saat itu pun gak pergi kemana-mana, harus nunggu siang. Gue berharap ini saung ada yang punya gitu kan. Jadi gue di tengah-tengah kebun tuh. Tapi tidur gue tuh dalam kondisi nggak tenang sama sekali. Karena gue bener-bener takut banget. Dan kejadian cuy, pas malam itu gue ditampakin sama satu pocong. Pas gue mau pipis itu gue bela-belain kagak pipis keluar jauh. Jadi saung itu kan kebuka ya. Gue pipis di pinggiran saung aja tuh. Udah gue pipis. Gue bilang, Ki ada pocong. Ah bodo amat dah, mau pocong kayak mau kunti kayak mau genderuwo kagak ada urusan. Pokoknya gue kagak mau melek sama sekali. Lu mau pipis mau boker peduli amat. Lu kalau mau boker tuh depan gue. Ya salah gue nih bau manusia gitu kan. Akhirnya ya udah tuh kan. Gue coba tidur lah, walaupun ya pipis gue belepetan gitu kan. Gue coba tidur, gue sama Iki itu nggak tidur sama sekali cuy. Jadi kita tuh merem, cuman kuping kita tuh ngedengerin. Dan kita tuh ngerasa bahwa kita ditata. Dan gue pun ngerasa bahwa ada orang di sebelah kita, beberapa orang. Bahkan saung, ada balainya kan, kayak ada yang ngoyak-ngoyakin. Ya saung di kebun kan lo tahu sendiri nggak permanen gitu kan, dari kayu. Kayak ada yang tapi gue nggak ada yang ngomong sama sekali. Bahkan pipi gua atau bagian badan gue itu kayak seolah ada yang ngelus. Iki pun mengalami hal yang sama. Tapi gue nggak mau yang namanya ketakutan dan belaga, nyenyak gitu. Padahal hati mah takut, panik. Gue ngerinya manusia cuy. Ya tiba-tiba orang jahat ginjal gue dijual kan, amit-amit. Ya jangan sampai gitu kan. Ya memang tapi pada saat itu nggak terlalu ramai dengan kasus seperti itu gitu kan. Gimana kan takut aja. Dari gue tidur kedengaran tuh singkatnya tuh sampai subuh. Ketika sampai subuh akhirnya gue langsung melek. Ki bangun Ki, gigi lu bangun, gue belum tidur. Sepak dia bilang gitu kan. Lu kagak tidur? Gue kira tidur. Lu kagak dengar semalam? Lu nggak berasa ini saung kayak berasa ada gempa semalaman? Lu percaya kagak? Ada yang ngelus pipi gua cuk. Mana dagu gua juga ada yang begini lagi. Ya kagak apa-apa, rezeki kata gua. Siapa tahu itu cewek. Rezeki. Emang lu juga nggak ngerasain? Gue cuman garuk-garuk kepala doang tuh. Semoga cepet pagi dah. Dan gua nungguin sampai pagi. Dan ketika sampai pagi, akhirnya tuh udah lewat subuh nih. Kita tuh tidur. Nah ketika tidur, gua dikagetin dengan suara batu. Terus ada orang yang ngegebrak baliknya ini. Woi bangun lu, dia bilang gitu kan. Gue langsung melek dong. Dan pas gue lihat itu adalah siluet yang penampilannya nggak jauh berbeda kayak semalam. Pakai topi caping, bawa cangkul, sambil begini sambil ngegebrak meja. Gue langsung kaget dong. Ki, demit Ki, setan Ki. Gue itu sampai ngeloncatin saung, ya keserampang kan sama bagian saung. Terus Iki juga loncat sama-sama jatuh. Itu aki-aki cuman geleng-geleng kepala doang. Jalan lu ya. Gua masih manusia disangkain setan. Lu yang setan, bisa-bisanya lu tidur di saung orang. Maling lu ya. Manusia? Maaf, gue bilang, gue bukan maling, gue nyasar, numpang tidur di sini. Dan jadi lu semalam yang gue kejar-kejar. Di situ gue jengkel banget dan udah tahu ternyata semalam itu adalah ini aki-aki. Karena memang hawanya udah ketakutan, ya mau nggak mau gitu kan.
Akhirnya kita ngobrol lah, dan ketika gua ngobrol ternyata ini aki-aki yang memang bakalan gua tuju. Gua cuman garuk-garuk kepala doang, dan sampai akhirnya tuh cuy, setelah gua udah ngobrol-ngobrol, itu aki-aki cuman ketawa doang kan. Kata dalam hati gua, PA, PA. Dan alhamdulillah itu gue dikasih makan, terus ngobrol panjang lebar dan sebagainya. Dan dari situ pun akhirnya gue dikasih tahu lah jalan balik, karena gue udah ketemu kan, dan dia juga sanggup gitu kan. Akhirnya gue balik tuh, gue balik dan gue nemuin ke 3 tempat yang lainnya. Setelah gue temuin, gue konfirmasi lah ke temen gue ini, gue udah ketemu nih, tapi gue udah wanti-wanti, gue nggak mau terlibat dengan apapun, gue cuman nganterin. Terus gue nggak mau denger apa yang lo obrolin, gue nggak denger apapun, udah gue pokoknya nggak peduli dengan lo gitu kan. Gue cuma nganterin doang. Akhirnya gue udah nganterin, dan dari situ pun gue udah nggak ada kontak lagi, maksudnya udah entah bisa atau enggak. Tapi setelah dari 4 orang ini, entah mana yang berhasil atau ada yang berhasil atau enggak, gue nggak tahu. Ya udah tuh dari situ udah lost kontak, maksudnya enggak yang nanyain yuk antar lagi ya, mungkin berhasil atau enggak gue nggak tahu lah. Karena selang 3 atau 4 bulan kemudian itu nih orang kayak udah pensi cuy, jadi wanita malam gitu kan. Gua nggak ngerti lah, atau pindah tempat gua nggak tahu lah gitu kan. Dan dari situ pun gua masa bodoh lah, karena kan urusan gua sama dia dibayar dan udah selesai. Dan dari situ pun akhirnya ya udahlah, hidup gua aman-aman aja. Dan ketika nganterin pun alhamdulillah gua kagak dapat kejadian apapun lagi cuy. Jadi nggak ada penampakan dan sebagainya, karena gue udah mindset gue nggak mau kemalaman, gue nggak mau kemalaman. Dan sekalipun kemalaman, gue langsung pamitan, bisa dibilang dia stay, gue cabut, dah gitu aja, besok gue jemput lagi. Dan di situ pun alhamdulillah gue nggak kena apapun, gue nggak kena penampakan lagi. Dan ya gue nggak tahu lah dengan situ perempuan itu kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Dan buat kalian yang mau cerita nextnya ke depan itu apa, lu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan yang bisa diambil adalah dari cerita ini tuh, maksudnya gua kan ada beberapa spill tentang kelakuan gue ya, bukan sesuatu hal yang gua banggakan, bukan sesuatu hal yang perlu kalian contoh juga, cuman ini menceritakan pengalaman. Ya bukan mau menyombongkan atau gimana, tapi ya seseru itu hidup gua gitu kan. Dan memang kalau dulu sih pas jalaninnya kayak empet banget, ruwet, mumet dan sebagainya. Tapi ketika sekarang ya alhamdulillah kayak, wah ternyata pengalaman gua begini ya, begitu ya. Jadi kayak seru aja, hidup itu berwarna gitu kan. Dan buat kalian nih, buat kaum-kaum Gen Z yang introvert mungkin disebutnya gitu kan, cobalah explore, main kemana, jangan cuma main handphone terus, jalan-jalan kemana. Bandel nggak apa-apa, tapi bandelnya bertanggung jawab. Terus juga bandel yang penting jangan kriminal gitu kan. Banyak bandel-bandel yang menurut gua memang nggak boleh sih dilakuin, tapi menurut gua selagi kalian masih muda, kalian bisa main, lakuin lah gitu kan. Karena ketika kalian udah tua kayak gua sekarang, mau bandel pun kayak malu sama umur cuy. Terus mau ngapa-ngapain juga malu sama umur gitu kan. Jadi nikmatilah masa muda kalian, karena gua agak turut prihatin dengan kelakuan, maksudnya dengan anak muda zaman sekarang tuh nongkrongnya kafe. Nggak ngelarang sih kalau kalian punya uang dan sebagainya, tapi ada yang jauh lebih menyenangkan daripada itu cuy. Pengalaman itu benar-benar jauh lebih berharga menurut gua. Entah itu yang bahaya atau enggak, ya kalau bisa sih jangan yang terlalu bahaya ya, apalagi sampai nyangkut nyawa gitu kan, janganlah. Intinya silahkan kalian bereksplor, berpetualang, lakuin sesuatu hal yang menyenangkan, agar suatu saat nanti kalian punya anak, kalian tua itu bisa ngenang, bisa cerita ke anak kalian tentang serunya masa muda kalian itu seperti apa. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.